Baik. Baik, Pana absen ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman Afifi. hadir. Hadir. Ahmad Zafir. Hadir, hadir. Hadir. Mana wajahnya Zafir? Webcam saya rusak, Tat. Oh, ya udah. Arya Adiatma. Arya belum hadir? Arya. Lagi mau masuk, Tat. Bentar lagi. Azka Fatullah. Bustamam. Lagi OTW, Tat. TW. Bilal As-Sidq. Mana Bilal? Belum juga. Itu sudah masuk. Siapa udah masuk? Bilal Amaria udah masuk, Tat. Bilal, keluarin webcamnya. Mana wajahnya Bilal? Arya. Arya, buka itunya. Kamera. Iya, Tat. Bilal, buka kamera aja, Lal. Udah. Baik. Oke. Di Oman jam berapa, Arya? Jam 7. Oh, udah siang lah ya kalau hari ini. Yang susah paling jam pertama ya. Iya. Jam pertama jam berapa berarti di sana? Jam 4 ya? Iya, jam 4. 4 berarti ya, mulai jam. Yang kasihan Malako. Baik. Lanjut. Davin Putra dan Davin Akbar. Davin. Aina Davin. Davin, Aina Davin. Hadir. Hadir. Faiz Al-Amin. Faiz. Mana Faiz? Faiz Al-Amin. AKM kali itu. AKM. Baik. Faris Abdurrahman Mawjud. Hadir. Fawas. Hadir. Fawas AKM nggak? Oh, udah selesai ya? Enggak AKM. Nggak, Fawas sudah selesai. Saya nggak ikut AKM, Pak. Oh iya. Haikal Roin. Haikal. Mana tadi masuk Roin? Haikal Roin. Tadi masuk, keluar lagi ya? Baik. Najmi, Mawjud. Raffi Arifin. Hadir, Tat. Baik. Dafa Ausaf. Hadir, Tat. Hadir. Baik. Faisal Atalah. Atalah. Baik. Hadir. Naufal Zaki. Hadir. Hadir. Muhammad Saif. Hadir. Hadir. Siddiq. Hadir. Nazib. Hadir. Naufal Fayyad. Hadir. Hadir. Pratama belum masuk ya? Hadir. Oh, udah. Pratama. Mana kameranya Pratama? Udah, Tat. Hadir, Tat. Oh iya. Ustaz, Roin masuk, Ustaz. Roin, naam. Saat Zaki belum masuk. Belum. Tadi ikut nggak pelajaran sebelumnya? AKM kan, Tat? AKM? AKM bukan selesai jam ke-5-6. Nggak tahu deh, Tat. Baik, Raffi Hilal. Hadir, Tat. Hadir. Ya Talatov. Hadir, Ustaz. Baik, alhamdulillah.
Berarti tinggal Saat Zaki. Saat Zaki aja ya yang belum hadir. Nanti kabarin kalau udah hadir Saat Zaki. Baik. Nabda, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ya mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, altaqi ma'akum fid dirasati al-fiqh. Sanuwasilu kalamana fi maddatil fiqh. Wasalna ila kitabis salah. Terakhir kita bahas apa? Masih ingat nggak kalian terakhir kita bahas apa? Sholat. Iya, sholat banyak. Babnya tuh bab apa? Bapak apa ya? Oh. Lupa, Tat. Perkara-perkara yang diperbolehkan dalam sholat udah belum? Oh iya, udah, Tat. Udah, Tat. Udah. Umurun tubahu fis shalah udah ya? Udah. Udah selesai semua atau belum? Udah nggak usah. Ini kan menggendong anak ketika sholat, boleh. Iya, yang garuk-garuk juga boleh itu kan. Nah, berjalan sedikit karena ada hajat. Kemudian menghalangi orang yang mau lewat di depan kita ketika sholat. Kemudian membetulkan baju atau menggaruk ya bagian badan ketika sholat karena ada hajat. Al-busok, meludah ya. Meludah boleh, tapi kalau di zaman dulu kan Rasulullah dan para sahabat lantai masjidnya masih tanah ya. Kalau sekarang nggak bisa kita ke lantai. Kecuali antum mau meludah ke tisu. Antum lagi sholat nih. Antum bawa tisu. Nah itu boleh dikeluarin dahak antum, reak antum ketika sholat. Ke tisu itu kemudian dikantongin dulu. Itu boleh. Atau antum mau meludahnya ke baju juga boleh. Ya. Jadi kalau antum mau ngeluarin reak ini nggak enak di tenggorokan boleh. Langsung ke baju aja ketika sholat. Dan reak, air liur itu tidaklah najis. Ya. Ingat air liur manusia itu tidak najis. Ya. Kemudian juga al-isyaratu biliyat awira'si lil hajah. Memberikan isyarat dengan tangan ya. Anda udah kasih contoh ini, beri isyarat dengan tangan atau kepala lil hajah. Karena ada kebutuhan atau karena ada hajat. Misalnya antum lagi sholat sunnah ya di rumah, kemudian ibu antum datang dan nanyain ya. Misalnya nanyain, Najmi, kunci motor di mana ibu mau pakai? Ya, antum pengen ngasih isyarat kalau kunci itu ada di atas lemari, ya, maka boleh. Antum dengan menggunakan tangan saja ya, tapi nggak berbicara, cukup menggunakan tangan saja, ya, menggunakan tangan arahnya ke sana, nah itu cukup memberikan isyarat saja, ya, tapi tidak dengan mengeluarkan kata-kata, ya. Ini juga perkara yang diperbolehkan, ya. Atau memberikan isyarat dengan kepala juga boleh, ya. Kalau memang itu bisa dengan cara memberikan isyarat ke arah sana, ya. Kemudian, ya, yang bisa juga, yang diperbolehkan di dalam sholat, ya, yang ini tidak membatalkan sholat kita dan tidak mengurangi pahala sholat kita adalah raddus salam isyara ala man sallama alaik. Ini udah Anda jelaskan ya, menjawab salam ketika kita sholat dengan cara memberi isyarat. Ya, udah Anda jelaskan kan? Bagaimana cara jawab salamnya? Masih ingat nggak? Kita lagi sholat. Tangan. Gimana caranya? Cara apa, Tat? Cara menjawab salam ketika kita sholat. Tangannya, Tat. Tangan, Tat. Nah, gimana isyarat tangannya? Kelihatan nggak, Ana? Enggak. Hah? Kelihatan. Jadi misalnya antum lagi sholat nih, udah takbir Allahu Akbar, tiba-tiba datang ibu atau ayah antum, Assalamualaikum. Nah, cukup begini ya,
Lihat, punggung tangan ada di atas, ya. Kemudian badan tangan ada di bawah, ya. Assalamualaikum, cukup begini ke bawah ya. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum. Nah, kalau udah 3 kali ternyata masih ngucapin salam juga, nah itu berarti orang yang mengucapkan salam dia nggak paham. Ya sudah, cukup. Yang penting antum sudah menjawab salam ya dengan isyarat, ya. Nah, ini ketika antum sholat ya, cukup menjawabnya dengan isyarat saja. Ya. Nah, ini dalilnya. Dalilnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita ini. Kharaja Rasulullah ila Quba. Suatu hari Rasulullah keluar ke Masjid Quba, ya, yusalli fihi, ya. Yang Rasulullah salat di masjid itu, ya. Faja'athul ansar, ya. Kemudian ketika Rasulullah salat, tiba-tiba datang segolongan kaum muslimin dari Ansar. Fasallamu alaih. Orang-orang Ansar ini mengucapkan salam kepada Rasulullah. Wa huwa yusalli. Padahal Rasulullah sedang salat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka qultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal, yang Bilal pada saat itu ada di dekat Rasulullah ketika salat. Kaifa ra'aita Rasulullah yaruddu alaihim? Wahai Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah menjawab salamnya orang-orang Ansar itu? Ya, maka tadi hakadza wa basata kaffahu. Seperti ini, yaitu dengan Rasulullah tadi ya memberikan isyarat dengan menggunakan punggung tangannya itu ada di atas, ya. Kemudian perut tangannya, batan tangannya itu ada di bawah, ya. Nah, itu adalah salah satu ya perkara yang diperbolehkan pada saat kita melaksanakan sholat, yaitu menjawab salam dengan memberikan isyarat tadi, ya. Kemudian ini juga udah ya, membunuh ular dan kalajengking atau yang mengganggu ketika sholat itu juga boleh, ya. Jadi antum ketika sholat tiba-tiba datang ular atau kalajengking, nah itu boleh antum bunuh kalau memang antum dalam keadaan membawa senjata pada saat sholat, ya. Tapi kalau memang antum nggak bawa ya cukup disingkirkan saja, ya, yang mengganggu ketika sholat itu, ya. Nah, ini dalilnya kata Abu Hurairah, Rasulullah memerintahkan kami ya untuk membunuh aswadain fi shalah pada saat sholat. Apa itu aswadain? Al-aqrab wal hayyah. Kalajengking dan juga ular. Ya. Kemudian perkara yang dibolehkan juga at-tasbihu lirijal. Laki-laki kalau imamnya salah gerakan maka boleh mengucapkan tasbih. Dan bagi perempuan mengucap dengan cara menepukkan tangan. Tapi yang dimaksud menepuk tangan di sini menepuk punggung tangannya ya. Jadi bukan tepuk tangan. Ya. Antum lihat di sini, ya. Jadi bukan seperti ini kalau perempuan mengingatkan imam yang salah, tapi cukup menepuk punggung tangannya saja. Ya. Jadi misalnya imam salah gerakan, nah, perempuan cukup menepuk punggung tangannya, bukan dengan seperti ini, enggak, ya. Karena nanti jadi ramai masjidnya. Ya. Maka itu yang dimaksud dengan boleh. Kalau imam bermasalah dan salah dalam gerakannya, maka diperbolehkan makmum kalau memang dia perempuan untuk menepuk punggung tangannya, dan kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, bertasbih, ya. Kemudian juga ini udah belum perkara yang juga diperbolehkan an-nadharu fil mushaf wal qira'ati minhu fi salatin nafilah lil hajah. Ketika sholat boleh melihat mushaf Al-Quran dan membaca dari mushaf itu pada saat sholat. Tapi ingat, lihat catatannya di sini, yang diperbolehkan melihat mushaf ketika sholat hanya sholat sunnah saja. Lil hajah, yang itu dalam keadaan hajat, dalam keadaan kita butuh. Ya. Nah, ini boleh antum lakukan dalam sholat-sholat sunnah saja. Sholat tarawih, sholat qiyamul lail, atau sholat duha,
atau sholat istikharah boleh. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh. Ya, kalau sholat fardu tidak boleh dengan cara membaca mushaf. Maka membaca mushaf di sini yang diperbolehkan hanya sholat sunnah saja. Sebagaimana diriwayatkan oleh hamba sahayanya Aisyah, anna Aisyah kanat taqra'u fil mushaf. Aisyah ya itu membaca mushaf pada saat sholat, tapi sholatnya lihat sholat pada malam bulan Ramadan. Maknanya sholatnya Aisyah pada saat melihat mushaf adalah sholat sunnah, yaitu qiyamul lail pada bulan Ramadan. Ya, nah ini boleh dilakukan. Apakah antum menjadi imam? Ya, pada saat sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, atau antum menjadi makmum, sama dua-duanya boleh. Atau antum sholat sendirian juga boleh. Ya, tapi ingat yang terpenting adalah sholat itu adalah sholat sunnah. Adapun sholat wajib maka tidak boleh. Sholat fardu maka tidak boleh melihat mushaf Al-Quran pada saat sholat. Ya, nah ini perkara-perkara yang diperbolehkan dalam hal perbuatan ya. Nah, dalam hal perbuatan ini sudah kita bahas. Maka hari ini insya Allah kita akan bahas al-aqwal al-mubahah fis shalah. Kalau tadi perbuatan-perbuatan, maka sekarang yang kita bahas adalah ucapan-ucapan. Yang ucapan-ucapan ini boleh diucapkan pada saat sholat, tidak membatalkan sholat, dan juga tidak mengurangi pahala sholat, insya Allah. Ya. Baik, sudah antum lihat materinya? Kelihatan di layar ya? Baik. Kelihatan di layar kan? Nggak ada suaranya, pada tidur apa? Kelihatan di layar kan? Nah, gitu. Biar fokus, Tat. Ngedenger Ya, doang. diam-diam tidur lagi. Enggak. Baik. Ini udah hadir semua. Ada yang belum hadir nggak? Saat hadir Ustadz. Hah? Saat Zaki hadir. Hadir. Mana webcamnya Saat Zaki? Bentar, Tat. Ada adek sebentar. Kamera dibuka, kamera. Baik. Ya, Anda share. Ujang sah. Ya, ini pembahasan kita al-aqwalu al-mubahatu fis sholati. Ucapan-ucapan yang boleh diucapkan pada saat sholat. Maknanya, ucapan ini kalau diucapkan tidak membatalkan sholat dan tidak mengurangi pahala sholat, insya Allah. Apa saja itu perkara yang boleh diucapkan pada saat sholat? Yang pertama, al-fathu alal imam. Al-fathu alal imam itu maknanya mengingatkan imam apabila bacaan imam itu keliru. Atau boleh mengingatkan imam pada saat imam lupa dengan bacaan ayatnya. Nah, maka ini juga perkara yang diperbolehkan. Ya. Jadi kalau imamnya misalnya diam lama karena lupa ayatnya, antum makmumnya di belakang diingatkan. Ya. Untuk melanjutkan ayat itu. Atau dia salah bacaannya. Misalnya, dia ketika jadi imam, dia baca ayat, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kan harusnya bacanya gitu. Tapi dia baca, summa latus'alunna yawma idzin anin ni'am. Nah itu salah. Antum ingatkan, anin na'im. Ya. Atau dia salah. Harusnya pakai wa, tapi dia gunakan pakai fa. Ya. Atau sebaliknya misalnya, harusnya pakai fa, dia pakainya wa. Itu juga harus diingatkan. Karena Al-Quran itu tidak boleh salah ya di dalam mengucapkan atau membacanya. Misalnya dia baca, وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Salah itu. Harusnya dia baca, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ya. Ini boleh makmum
di belakangnya mengingatkan. Walaupun salahnya itu kan bedanya dikit Ustaz, wa dengan fa, tetap harus kita ingatkan. Ya. Ini sebagaimana ya testimoni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falubisa alaih. Kata Abdullah bin Umar, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dan beliau membaca ayat tertentu, falubisa alaih. Kemudian beliau lupa. Ya. Beliau keliru dalam membaca ayat itu. Ya. Maka setelah selesai salat, beliau berkata kepada Abdullah bin Umar, ya, as-sallaita ma'ana, ya, apakah kamu salat bersamaku wahai Abdullah bin Umar, kata Rasulullah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, qala na'am, iya wahai Rasulullah, aku salat bersamamu. Maka Rasulullah berkata lagi, faqala fama mana'aka, apa yang menghalangimu? Maksudnya apa yang menghalangimu? Kok kamu nggak mengingatkan aku ketika salah, wahai Abdullah bin Umar? Maka ini dalil yang sangat jelas, makmum di belakang dia harus mengingatkan imam pada saat sholat. Ya, makanya dia masuk perkara yang diperbolehkan. Ya, imam ketika keliru atau salah bacanya, maka dia harus diingatkan. Ya, baik. Kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua, minal aqwal al-mubaha fi shalah, di antara perkara yang diperbolehkan diucapkan dalam salat, tardidul ayati, mengulang-ulang ayat yang kita baca ketika salat. Ya. Apa maksudnya? Jadi antum misalnya lagi salat dan antum ketika membaca suatu ayat dalam surah tertentu, antum merasa ini surah begitu menyentuh jiwa antum. Ayat yang antum baca ini menyentuh hati antum. Maka antum ulang-ulang pembacaan ayat itu boleh. Ya. Misalnya antum baru saja mendapat musibah, kemudian antum baca ayat surah At-Taghabun ayat 11 misalnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada satu musibah yang dia menimpa kecuali karena izin Allah. Nah, antum meresapi betul itu ayat itu. Nah, antum boleh ulang-ulang ayat itu. Apakah 2 kali, 3 kali. Tapi kalau antum jadi imam, ya jangan sampai 10 kali diulangnya. Kasihan. Makmum antum di belakang banyak urusan. Ya, kecuali antum lagi sholat sendiri. Kalau antum lagi sholat sendiri, nah antum boleh ulang-ulang sampai 20 kali juga nggak masalah. Ya, kalau memang antum sholatnya sendiri. Ya, tapi kalau antum jadi imam, perhatikan kondisi makmum. Makmum kan ada yang punya kerjaan lain, punya urusan lain, maka jangan terlalu lama kalau ingin mengulang ayat, cukup 2 atau 3 kali saja. Ya. Nah ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah faraddadaha hatta asbah." Kata sahabat Abu Dzar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dan beliau mengulang-ulangnya sampai subuh. Subhanallah. Lihat, Rasulullah salat qiyamul lail dan beliau baca ayat ini dan beliau ulangi ayat itu yang beliau baca sampai subuh. Ya. Apa ayat yang dibaca Rasulullah itu sampai beliau ulang-ulang terus sampai subuh. Ternyata ayatnya itu surah Al-Maidah ayat 118. Di mana beliau baca tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, nah ini Rasulullah teringat dengan umatnya membaca ayat ini. Karena ayat ini adalah doanya Nabi Allah Isa alaihissalam kepada Allah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah ketika membaca ayat ini,
beliau teringat umatnya. Ya. Dan beliau baca, ya tu'adzibuhum. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, yaitu umatku, fa innahum ibaduk. Sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ya. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ya. Maka Rasulullah ketika membaca ayat ini teringat dengan umatnya. Ya. Maka beliau ulang-ulang ayat ini terus dalam salat qiyamul lail beliau sampai waktu subuh. Subhanallah. Ya. Maka boleh mengulang-ulang ayat yang kita baca, ya, dan tidak ada batasannya, ya. Antum mau ulang 3 kali, 10 kali, 20 kali, 50 kali boleh. Tapi kalau antum sholat sendirian nggak masalah. Tapi kalau antum sholat berjamaah, antum jadi imam, maka hendaknya tidak terlalu banyak antum mengulang-ulang ayat. Baik, ini yang kedua, ya. Yang ketiga, minal aqwal al-mubahah, di antara, ya, perkara yang boleh untuk diucapkan di dalam salat adalah al-buka'u wal aninu fis salat. Al-buka maknanya menangis, ya. Wal anin tuh ya, apa itu maknanya? Sesegukan gitu, ya. Karena nangisnya terlalu deras, jadi efeknya suaranya sesegukan gitu, ya. Nah, itu boleh. Itu namanya al-anin, ya. Maka menangis dan juga tersengguk-sengguk, ya, karena penangisnya tersebut itu diperbolehkan dalam sholat dan tidak membatalkan sholat atau mengurangi pahala sholat. Bahkan Allah Ta'ala memuji di dalam Al-Quran orang-orang yang senantiasa menangis ketika membaca ayat-ayat Allah. Ya. Ingat, ya, menangisnya ketika membaca Al-Quran itu karena merasakan mentadabburi luar biasa ayat yang ia baca, apakah ayat itu berkaitan dengan azab, atau ayat itu berkaitan dengan hari kiamat, atau ayat itu berkaitan dengan dosa-dosa, maka dia ingat dan dia menangis, ya. Maka ini yang dipuji oleh Allah, ya. Jadi menangisnya bukan karena ditolak oleh perempuan, ya. Jadi menangisnya bukan karena ditolak lamarannya oleh seorang akhwat, bukan, ya. Tapi menangisnya karena dosa-dosa, ya, atau menangis karena ingat hari kiamat, ya. Jadi bukan menangis karena yang lainnya, ya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 58 yang Allah memuji hamba-hambanya yang menangis ketika membaca ayat-ayatnya. Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharu sujjada wa bukiya." Allah memuji ini, kata Allah, apabila ayat-ayatku dibacakan kepada mereka. Siapa di sini mereka? Orang-orang yang beriman, ya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, Allah Ta'ala, haru sujjada wa bukiya. Mereka sujud tersungkur sambil menangis. Allah. Ya, ini orang yang beriman, ya. Mereka sujud tersungkur ketika membaca ayat-ayat Allah menangis. Ya. Makanya Allah memuji orang-orang yang menangis ketika membaca ayat-ayat Allah. Dan Rasulullah SAW juga pernah menangis yang begitu dahsyat pada saat beliau salat. Ya. Lihat testimoninya Abdullah ibn Sakhir. Beliau berkata, "Ataitu Rasulullah." Aku mendatangi Rasulullah SAW wa huwa yusalli. Pada saat itu Rasulullah sedang salat, ya. Wali sadrihi azirun. Dan ternyata di dadanya Rasulullah itu ketika salat sudah mengalir deras air mata beliau, basah.
Subhanallah. Dada beliau basah karena jenggotnya Rasulullah yang panjang, kemudian mengalir air mata itu sampai ke dadanya dan sampai basah, kata Abdullah bin Sahir. Sahabat ini menyaksikan langsung Rasulullah sholat dan dadanya terbasahi oleh air mata beliau. Ya. Maka menangis atau sesegukan ya ketika sholat itu tidak membatalkan sholat dan itu perkara yang diperbolehkan di dalam sholat. Ya. Baik. Arabi yang keempat. Perkara-perkara yang diperbolehkan juga di dalam sholat. An-nahnahatu fis sholati lil hajati. Ya. An-nahnahah, antum tahu artinya nahnahah? Nahnahah itu pada saat sholat. Ya. Nah itu diperbolehkan tapi dengan syarat. Lil hajati. Karena ada hajat, karena ada kebutuhan. Adapun menjadikan itu sebagai main-mainan nggak boleh, berdosa hukumnya. Apalagi membuat masjid jadi rame. Ya. Tapi kalau memang ada hajat, tenggorokan nggak enak, ya, atau pengen batuk, maka boleh. Ya, itu namanya nahnahah dan itu diperbolehkan lil hajah karena adanya kebutuhan. Ya, nahnahah lil hajah. Ya, jadi pada saat sholat itu boleh karena ada hajat. Sebagaimana para ulama ya mengatakan bahwa nahnahah itu bukan bagian dari mengeluarkan perkataan. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan kita berbicara ketika sholat. Ya. Jadi nggak boleh sepatah kata pun keluar ketika kita sholat. Haram. Nanti kita bahas tentang perkara yang membatalkan sholat. Ya. La yasluhu fiha syai'un min kalam. Salat itu tidak benar apabila keluar kata-kata apalagi berbicara, maka salatnya batal. Tapi kata ulama, wan nahnahatu la tadkhulu fi musammal kalam. Adapun nahnahah tadi ya, itu tidak masuk dalam kategori berbicara ketika salat. Jadi makanya nahnahah ini diperbolehkan pada saat sholat, tapi dengan syarat tadi ya, itu karena memang ada hajat, karena ada kebutuhan. Ustaz, izin Ya. toilet ya, Tad. Nah, izin toilet di ini aja, di chat, diklik di chat. Hah? Nah, tadi apa? Nah. Oke, paham? Paham kan? Biasanya juga antum gitu dia. Nah, itu boleh, tapi karena ada hajat ya, bukan dijadikan sebagai mainan. Ya, karena memang ada hajat. Ya. Baik, itu yang keempat, ya. Perkara yang dibolehkan. Yang kelima, nah ini penting ini, ya. Mengucapkan alhamdulillah pada saat sholat ketika antum bersin. Nah, ya, alhamdu fis sholati liman atosa. Jadi boleh, bahkan disyariatkan. Orang yang dia ketika sholat, kemudian dia bersin, maka dia ucapkan alhamdulillah. Tapi orang yang mendengar atau orang di sebelahnya tidak boleh jawab ya, mengucapkan, ya, nggak boleh mengucapkan ya rahamukallah. Ya, karena nanti akan dibalas lagi ya dikumullah, panjang jadinya. Makanya ya yang disyariatkan hanya mengucapkan alhamdulillah saja setelah bersin. Adapun yang mendengar nggak boleh mengucapkan yarhamukallah, atau orang yang bersin tadi juga nggak boleh mengucapkan yahdikumullah. Ya, tapi cukup dia yang diperbolehkan alhamdulillah saja. Ya, sebagaimana hadis dari sahabat Muawiyah ibnil Hakam. Muawiyah ibnil Hakam ini sahabat yang pada saat itu baru masuk Islam. Ya, beliau bercerita ini, bainama usolli ma'an Nabi, pada saat aku salat bersama Nabi, idza atasa rajulun minal qaumi.
tiba-tiba ada seorang laki-laki dari suatu kaum yang dia bersin. Faqala, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Ya, orang yang tadi bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Fakultu, kemudian aku yang ada di sebelah orang itu mengucapkan yarhamukallah. Ya. Wa ba'da shalah, setelah selesai salat, Rasulullah berbalik badan ke arah sahabat dan berkata, "Manil mutakallim fis shalah?" Siapa itu tadi yang berbicara ketika salat? Fakultu ana. Maka Muawiyah menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengajarkan kepada Muawiyah bagaimana salat yang benar itu tidak boleh mengucapkan perkataan. Nah, kata ulama hadis, lihat di sini, ini yang menjadi dalil dari pembahasan kita. Rasulullah naha min syamtil atish walam yanhal atish anil hamdi fadalla ala masyru'iyatihi. Kata ulama, Rasulullah melarang orang menjawab orang yang sedang bersin atau menjawab orang yang bersin tadi. Menjawabnya maksudnya tadi dengan membaca yarhamukallah. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah, nggak boleh. Ya. Walam yanhal atish anil hamdi. Tapi Rasulullah tidak melarang orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Fadalla ala masyru'iyatihi. Dan itu menunjukkan mengucapkan alhamdulillah pada saat kita bersin, walaupun itu di dalam sholat, itu adalah perkara yang disyariatkan. Ya, jadi antum ketika bersin, ketika sholat kemudian bersin, nggak usah ragu-ragu lagi, langsung alhamdulillah. Ya, tapi ingat yang di sebelah antum tidak perlu mengucapkan yarhamukallah, karena itu dilarang oleh Rasulullah. Ya. Lalu bagaimana kalau ada orang seperti yang dilakukan Muawiyah bin al-Hakam ini, kan dia ngucapin yarhamukallah. Ya. Padahal akhirnya dilarang oleh Rasulullah. Apakah dia harus mengulang salatnya? Nah, maka di sini tidak perlu mengulang salatnya. Ya. Jadi kalau memang dia melakukan itu karena belum tahu ilmunya, maka orang itu tidak perlu mengulang salatnya. Ya. Jadi misalnya antum salat ini ya, antum bersin dan antum ucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian di sebelah antum mengucapin yarhamukallah, ya. Maka antum pun nggak perlu untuk jawab lagi sudah, ya. Nah, selesai salat baru antum kasih tahu kalau yang disyariatkan hanya mengucapkan alhamdulillah dan tidak boleh mengucapkan yarhamukallah pada saat salat. Maka orang ini kalau sudah tahu, nah dia sudah tidak perlu untuk mengulang sholatnya lagi. Ya, paham antum sampai sini? Paham tum? Nah, ada yang mau nanya nggak? Tuh, udah selesai. Kita buka tanya jawab. Tafadhol. Yang mau bertanya? Tafadhol yang mau bertanya. Nggak ada yang nanya. Paham nggak ini? Kalau paham, Insya Allah paham. Benar ini paham. Iya, insya Allah. Baik. Nanti materinya Ana share ke siapa ini yang Ana punya nomornya ya? Ke Noval Zaki ya? Siapa, Ustaz? Sidik. Kenapa Sidik? Sidik ada juga nomornya di Ana. Ya nanti Ana share materinya ya. Yang kita bahas al-aqwal al-mubahah fi shalah. Ucapan-ucapan yang diperbolehkan untuk diucapkan pada saat sholat dan itu tidak membatalkan sholat ya. Kalau yang sebelumnya kan perkara-perkara perbuatan ya. Kalau ini ucapan saja ya.
mengingatkan imam, ya, kemudian mengulang-ulang ayat, ya, kemudian menangis atau sesenggukan tadi, kemudian nah-nahah tadi, aham-aham, ya, pada saat sholat, ya, kemudian juga alhamdulillah fis sholat, ya, mengucapkan alhamdulillah pada saat kita bersin ketika sholat, ya. Maka ini perkara yang tidak membatalkan sholat, ya, dan tidak mengurangi pahala sholat kita. Ya. Baik, tafadhol, ada yang mau bertanya? Di luar materi boleh, tafadhol. Ustaz sehat kabar Ustaz. Alhamdulillah. Altaf sehat, Altaf. Baik. Arya ngantuk nggak Arya? Arya ngantuk tidak? Putus ya koneksinya? Hah? Oh, berarti mati itunya ya? Internetnya?